Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswa Tunasana dengan NPM 20210150780. Pertama-tama yang terhormat Ibu Anggia Evi Triana MPD selaku dosen mata kuliah konseling populasi khusus. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil laporan saya tentang kekerasan seksual. Yang pertama di sini ada profil klien, nama konseli dengan inisial MK, tempat tanggal lahir Depok 21 Januari 2003, jenis kelamin perempuan, usia 21 tahun, agama Islam, anak kedua dari 2 bersaudara, status dalam keluarga adalah anak kandung, alamat Jalan Mujair 8 nomor 50 RT 01 RW 09, Depok, Kecamatan Pancoran Mas. Tinggi badan 157 cm, berat badan 65 kg, dan pekerjaan orang tua adalah sebagai wira swasta. Selanjutnya, deskripsi keadaan keluarga. MK memiliki keluarga yang utuh, memiliki figur seorang ayah dan ibu yang masih ada dalam satu rumah. MK tinggal bersama ayah, bunda, dan satu kakak laki-lakinya. Ayahnya bekerja sebagai wira swasta dan ibunya sebagai ibu rumah tangga dan memiliki sebuah usaha UMKM di dekat rumahnya. Kakak laki-lakinya bekerja di sebuah kafe sebagai barista. Menurut MK, ia sangat dekat dengan kakak laki-lakinya dan juga ibunya, dan keluarga MK adalah keluarga yang harmonis. Selanjutnya, deskripsi diri. MK lahir di Depok pada 21 Januari 2003, memiliki tinggi badan kurang lebih 157 cm dan berat badan 65 kg. Ia tinggal di Depok, Sawangan, Jalan Mujair 8 nomor 50, Depok, Kecamatan Pancoran Mas. MK adalah mahasiswa semester 7 di Universitas Indra Prasta PGRI. MK merupakan seorang remaja perempuan berusia 21 tahun, merupakan anak bungsu dan mempunyai satu kakak laki-laki. Ia merupakan orang yang selalu ceria dan selalu peduli dengan teman-temannya. Menurut klien MK, bahwasannya MK ini memiliki permasalahan di saat ia masih duduk di SMK. Kelas 11, ia mengalami pengalaman dan perlakuan yang amat sangat buruk dari mantan pacarnya. Di saat ia menjalin hubungan dengan inisial DH, selama 1,5 tahun, ia sering mengalami kekerasan secara verbal dan non-verbal. Menurut korban, mantan pacarnya adalah seorang yang temperamental. Saat MK tidak menuruti keinginan mantan pacarnya, ia akan dipukul, ditarik secara paksa, dan menyebabkan luka lebam pada dirinya. Saat itu, MK merasa stres, depresi, hingga memiliki keinginan untuk bunuh diri. Di saat ia merasa tertekan, MK juga pernah menyakiti dirinya atau melakukan self-harm, yaitu dengan menyilet-nyilet tangannya, pergelangan tangannya. MK ingin lepas dari hubungan toksiknya, namun ia merasa kesulitan untuk lepas dari mantan pacarnya dikarenakan di saat MK meminta putus dengan mantan pacarnya, maka mantan pacarnya mengancamnya. Dikarenakan ancaman tersebut, MK tidak bisa lepas dari hubungan toksiknya. MK pun merahasiakan hal ini dari keluarganya karena ia merasa takut untuk bercerita. Di saat pandemi COVID melanda, setelah berjalan hingga setengah tahun, hubungannya pun dengan mantan pacarnya berakhir. Dan karena adanya karantina yang ketat akibat COVID dan keadaan yang tidak memungkinkan MK dan DH bertemu, akhirnya DH atau mantan pacarnya ini meminta putus dari MK. Dan MK merasa lega karena bisa lepas dari hubungan toksiknya pada tahun 2019. 4 tahun sudah berlalu, namun MK masih merasakan hal itu dan teringat terus akan kejadian tersebut yang pernah terjadi pada dirinya. Klien dikategorikan sebagai populasi khusus karena korban sering kali menghadapi trauma fisik dan psikologis yang berbeda dibandingkan dengan jenis kekerasan lainnya. MK juga membutuhkan penanganan khusus seperti layanan psikososial, terapi trauma, serta dukungan hukum dan sosial yang sensitif terhadap pengalamannya. Selanjutnya, prognosis dan diagnosis. Diagnosis yang dialami oleh klien berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dialami oleh MK adalah kekerasan seksual. Prognosisnya itu dari fisik. Dulu
MK mengalami cedera fisik dan luka lebam akibat perlakuan dari mantan pacarnya atau dari DH, dan sekarang sudah pulih sepenuhnya. Dari psikologis, dulu mengalami trauma, PTSD, depresi berat, dan percobaan bunuh diri. Dan sekarang, dengan dukungan psikologis seperti konseling trauma, klien dapat mengelola gejala pasca trauma atau PTSD, depresi, kecemasan, dan dapat pulih secara emosional. Selanjutnya sosial. Dulu MK dijauhkan oleh teman-teman dan memperburuk kondisi mental klien. Dan sekarang klien mendapat dukungan dari keluarga dan teman-teman dan dapat melanjutkan kehidupan sosial secara normal. Selanjutnya kelemahan dan kelebihan. Kelemahan klien di sini yang pertama itu klien mengurangi rasa depresinya dengan self harm. Yang kedua, klien tidak bercerita dengan orang terdekat atau keluarganya. Yang ketiga, klien memiliki keinginan untuk bunuh diri. Dan yang keempat, klien takut untuk memulai hubungan baru dengan laki-laki. Kelebihan klien. Yang pertama, klien mampu bertahan selama setengah tahun. Yang kedua, klien mampu melawan perlakuan dari mantan pacarnya. Yang ketiga, klien dapat berdamai dengan keadaan atau kondisinya. Lalu hambatan atau ancaman yang dihadapi. Hambatan yang dialami oleh klien, yang pertama itu klien tidak bisa lepas dari hubungan toksiknya. Yang kedua, klien mengalami kekerasan fisik. Yang ketiga, terganggunya kesehatan psikis dan mental klien. Yang keempat, klien mengalami trauma pada laki-laki. Dan yang kelima, klien tidak memiliki banyak teman akibat perlakuan over posesif dari mantan pacarnya. Selanjutnya, peluang yang diketahui dan dicoba klien. Peluang yang diketahui dan dicoba klien, yang pertama itu klien mencoba untuk meminta putus dan meninggalkan DH, tetapi DH menolak dan menekankan ancaman kepada klien jika mencoba meninggalkannya. Dan peluang yang kedua yaitu DH akhirnya meminta putus dengan klien dikarenakan keadaan COVID, dikarenakan MK dan DH tidak ada waktu untuk bertemu. Selanjutnya, layanan konseling yang digunakan saat observasi. Dilihat dari permasalahan yang dihadapi oleh klien, maka dapat digunakan beberapa alternatif bantuan untuk membantu menyelesaikan masalahnya, yaitu dapat dengan dilakukan konseling individu dengan teknik konseling pendekatan CBT atau Cognitive Behavior Therapy, yang dimana teknik konseling pendekatan CBT ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan menghapus pikiran tentang masa lalu klien. Selanjutnya evaluasi yang dilakukan, yang pertama itu ada evaluasi awal. Pada awal sesi konseling, konselor mencoba memahami masalah, kebutuhan, dan tujuan klien. Yang kedua, evaluasi proses. Selama proses konseling berlangsung, konselor mencoba menilai kemajuan klien. Dan yang ketiga, evaluasi akhir. Pada akhir sesi konseling, konselor menentukan apakah tujuan telah tercapai atau belum, dan konselor hanya melakukan pemantauan saja dengan menanyakan keadaan klien setiap harinya. Berikut dokumentasi saat melakukan proses konseling. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.